Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 30 September tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah kembali dari pembuangan, orang-orang Israel telah menetap kembali di kota-kota mereka. Lalu pada bulan ke-7, berkumpullah seluruh rakyat di lapangan di muka gerbang air di Yerusalem. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab, supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan pada hari pertama bulan ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Esra ahli kitab berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ia membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung, dan semua orang menjawab, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Para Lewi menjelaskan hukum itu kepada jemaat, sementara rakyat berdiri di tempatnya. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Esra, ahli kitab, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Kalian jangan berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Janganlah bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini hari kudus. Jangan bersusah hati. Maka pergilah semua orang untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala sabda yang diberitahukan kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berjalan berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian,
agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Siap Diutus Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus mengutus 70 murid-Nya. Sebagai seorang murid, harus siap diutus dalam misi Kristus. Seperti padi yang sudah menguning dan membutuhkan penuai, begitu pula ladang Tuhan membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengutus 70 murid untuk pergi memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sifat pelayanan ini mendesak dan penuh bahaya, maka pada saat Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya, mereka harus waspada, karena mereka bagaikan anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Konsentrasi mereka dalam tugas perutusan harus terpusat karena mereka mesti bersegera melaksanakan tugas itu. Saudara-saudari terkasih, seorang utusan akan berhadapan dengan aneka tantangan, rintangan, cemoohan, penolakan, bahkan mungkin penyiksaan oleh orang-orang yang tidak suka akan kebenaran pewartaan sabda Tuhan. Tuhan Yesus sungguh mengerti betapa seorang utusan yang bekerja sendirian akan tergoda untuk menjadikan dirinya sebagai pusat. Karena itu ia memberinya teman seperjalanan, teman bicara, teman sharing, teman berbagi suka dan duka dalam pelayanan, dan teman untuk berdoa bersama. Meskipun para murid diutus pergi berdua-dua, tetapi mereka diminta untuk tidak membawa bekal atau kasut dalam perjalanan. Mereka diminta untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan yang mengutus mereka, dan dengan penuh iman akan mendapatkan kasih dari mereka yang menerima warta gembira yang dibawa oleh para utusan. Mereka diminta untuk masuk ke sebuah rumah dan memberi salam, menyampaikan pesan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi rumah ini. Mereka juga diminta untuk masuk ke kota-kota untuk menyampaikan berita sukacita, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama memberi gambaran atas sukacita orang-orang Israel yang menerima sabda Tuhan.
Mereka sungguh mengalami kehadiran kerajaan Allah dengan penuh kegembiraan, berkat karya dan pelayanan Ezra dan Nehemia. Saudara-saudari terkasih, kedua bacaan hari ini hendak mengajak kita untuk bermenung akan tugas perutusan kita masing-masing sebagai murid-murid Tuhan di zaman sekarang. Kita semua juga diutus Tuhan untuk menjadi pewarta sukacita kerajaan Allah. Ingatlah untuk tidak mengandalkan diri sendiri, bekerja sendiri, atur sendiri, atau bahkan menjadikan diri kita sebagai pusat. Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya berdua-dua. Tuhan ingin memberi pesan kepada kita bahwa kita selalu memiliki teman untuk berkarya, karena karya perutusan bukan milik kita sendiri. Marilah kita berbagi sukacita kerajaan Allah dengan membangun persekutuan dan kebersamaan dengan sesama. Semoga kita yang terpanggil diutus untuk melaksanakan tugas perutusan selalu siap dengan penuh kesungguhan hati dalam mengambil bagian dalam karya penyelamatan Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus, imammu, yang kami peringati pada hari ini, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam dan berkobar akan kitab suci. Semoga umat-Mu semakin dikuatkan oleh santapan sabda-Mu dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin.